Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب وبذلك صلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بقولي اللهم صل على محمد. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Itu karena berkah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut kita bisa menjalin hubungan silaturahim, kita bisa bertemu dan bersatu untuk bangkit bersama-sama. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membimbing kita semua dari jalan kebodohan menuju jalan yang terang benderang penuh cahaya, yaitu agama Islam. Saudaraku yang berbahagia, sudah waktunya kita bangkit dari keterpurukan, bisa membuat kita memiliki dorongan semangat baru. Sudah waktunya kita bangkit sebagai dorongan untuk kebangkitan kita bersama. Perlu adanya motivasi dari guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan santri kita, bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Saudaraku yang berbahagia, sebuah kata-kata bijak pun bisa menjadi dorongan dan motivasi untuk kita semua agar semangat dalam diri bangkit kembali. Kata-kata bijak bisa menjadi solusi ketika kita buntu dalam menemukan jalan keluar dari masalah. Setelah bisa bangkit dari keterpurukan, kita akan terlahir kembali dengan pribadi yang baru. Pribadi tersebut jauh lebih kuat dan bermental baja. Pasalnya, jatuh dalam keterpurukan merupakan satu di antara lompatan besar dalam meraih kesuksesan. Ketika terpuruk, mental kita sedang ditempa kembali agar muncul energi yang baru. Saudaraku yang berbahagia, janganlah kita terbuai dalam sebuah keterpurukan dan hayalan semata. Mari kita bangkit bersama. Ada hal yang perlu kita perhatikan, saudaraku semua. Janganlah menilai
dari kesuksesan seseorang, tetapi lihatlah seberapa sering seseorang tersebut jatuh, gagal, dan berhasil bangkit kembali. Jatuh itu biasa, akan tetapi bangkit dari keterpurukan itu baru luar biasa. Bangkitlah saudaraku, bangkitlah kembali sampai anak domba menjadi singa. Bukannya bagaimana kita terjatuh, tapi bagaimana kita bisa jatuh, gagal, dan bangun bangkit kembali. Jangan menyerah. Jika impian kita belum terwujud, maka dengan semangat baru, percayalah, dan diiringi dengan usaha serta doa, semua yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah bahwa Tuhan menguji kita karena Allah percaya diri kita lebih kuat dari yang kita duga. Bangkit saudaraku. Hidup tidak akan menunggu, akan tetapi hidup akan terus berjalan. Jangan pernah bersedih dari apa yang terjadi hari ini, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Kemenangan sejati bukanlah karena kita tidak pernah kalah, tidak pernah gagal, namun kemenangan sejati adalah jika kita sanggup bangkit kembali. Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita gagal, kita akan bangun dan bangkit kembali. Jika kita gagal 10 kali, ingatlah bahwa ada orang di luar sana yang telah gagal lebih dari 10 kali, 15 kali, 20 kali mungkin. Akan tetapi mereka bangun dan bangkit untuk mencapai keberhasilan. Adalah sesuatu yang mudah untuk duduk dan memperhatikan, akan tetapi yang sulit adalah ketika kita terpuruk kemudian bangun dan bangkit beraksi kembali. Jika semangat ini runtuh, kita harus yakin akan ada orang yang tetap menyemangati kita untuk selalu bangkit menuju keberhasilan. Tak ada gunanya kita mempunyai mimpi yang tinggi jika tak pernah mencari cara dan solusi bagaimana untuk mencapainya. Ketika waktu dan keadaan memaksa kita untuk tak kemana-mana, berdiam diri, setidaknya kita sudah pernah mencoba. Kegagalan karena pernah mencoba itu lebih baik daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah mencoba. Gagal kemudian bangun, bangkit saudaraku. Sudah waktunya hari ini kita bangkit untuk mencapai keberhasilan bersama. Zaman boleh instan, tapi diri kita tidak boleh instan, karena pada akhirnya seseorang yang tidak mencapai sesuatu dengan instan akan selalu tahu caranya bangun dan bangkit kembali saat dia dijatuhkan. Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit, 2 menit, bolehlah. Tetapi setelah itu kita harus segera sadar dengan seberkas cahaya kesadaran. Kita harus bangun dan bangkit kembali untuk menggapai cita-cita dan harapan. Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Saudaraku yang berbahagia, percayalah pada keajaiban.
Tapi jangan tergantung padanya. Kita harus selalu berusaha dan berdoa. Satu yang harus kita takuti, yaitu ketakutan itu sendiri. Makanya kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Hidup gak bisa diulang, saudaraku. Yang sudah terlanjur terjadi gak bisa kita batalkan. Kita yang harus memutuskan, mau diam atau mau bangun dan bangkit kembali. Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan. Orang bijak akan berusaha bangun dan bangkit kembali dari keterpurukan, bukan selalu diam menyesali keterpurukan. Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas, lebih hati-hati, dan lebih bijaksana. Kemarin mungkin bukan milik kita, tapi besok adalah milik kita untuk menang dan maju bersama. Manusia tidak dirancang untuk gagal, saudaraku, tapi manusialah yang gagal untuk merancangnya. Makanya dengan kegagalan yang pernah kita hadapi, jadikan sebagai guru untuk kita bangun dan bangkit kembali. Orang yang bahagia bukanlah pada lingkungan tertentu, melainkan orang dengan sikap-sikap tertentu, yang mau berpikir, yang mau bertindak, dan mau bangun untuk bangkit kembali menuju keberhasilan bersama. Kegagalan itu tak pernah terjadi. Yang terjadi hanyalah sukses yang tertunda. Orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita, sebagai spiritualitas kita yang mereka bekerja tanpa kita bayar. Kita tidak dapat menolak basah saat kita berenang. Demikian juga saudaraku dengan kegagalan. Kita tidak dapat menolaknya saat dalam sebuah perjuangan. Tapi jangan menyerah, saudaraku. Bangkit dari segala keterpurukan dan jangan mau kalah dengan keadaan. Kita harus belajar dari keterpurukan, bukan lari dari keadaan. Percayalah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bertindak dan harus yakin bahwa kita tidak akan gagal kembali karena Allah bersama kita. Kesalahan bukan kegagalan, saudaraku, tapi itu bukti bahwa seseorang telah melakukan dan mencoba sesuatu kegiatan. Orang sukses itu adalah orang yang paling banyak mengalami kegagalan, tetapi dia bangun dan bangkit kembali untuk meraih keberhasilan. Tidak ada kata terlambat, saudaraku. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi seperti yang kamu harapkan dan kamu cita-citakan. Jika kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, paling tidak kita mulai dengan melakukan hal-hal yang kecil, dengan cara yang hati-hati, dengan cara yang bagus. Maka pepatah orang Jawa, kriwikan dadi grojokan. Sesuatu yang kecil akan berubah menjadi suatu hal yang besar dan memberikan kemanfaatan kepada orang-orang sekeliling kita. Kelilingi diri dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif sebagai pendorong kemajuan dan perisai keterpurukan. Meratapi kesedihan itu seharusnya, tapi bangkit dari keterpurukan
Itu usaha yang luar biasa. Jangan pernah puas dengan apa yang kamu capai, karena itu semua tidak berarti jika dibandingkan dengan apa yang bisa kamu lakukan di masa depan. Saudaraku yang berbahagia, sukses adalah kemampuan untuk pergi dari suatu kegagalan tanpa kehilangan semangat. Yakin bahwa hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Terkadang kegagalan menghampiri kehidupan kita untuk mengajarkan artinya sebuah kesabaran, keikhlasan atas ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada seseorang yang berjuang atas dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertekad untuk bangkit karena yakin Allah akan selalu menolongnya dan selalu memberikan rahmat kepada orang yang mau berusaha untuk bangkit kembali. Masalah adalah ujian yang harus dijadikan kekuatan, saudaraku, bukan kelemahan yang membawamu menuju keterpurukan, tapi bangun dan bangkitlah yang akan membawa kita menuju keberhasilan bersama. Hanya orang-orang yang tahu bagaimana itu rasanya kekalahan, bagaimana rasanya kegagalan, yang bisa mencapai titik terbawah dalam jiwanya, dan kemudian dia bangun, dia sadar, bangkit kembali dengan kekuatan tambahan yang dibutuhkan untuk menggapai keberhasilan. Kita memiliki kekuatan di dalam diri kita untuk bangkit dari apapun yang berusaha menjatuhkan kita saat ini, karena sebuah semangat akan perjuangan menuju keberhasilan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menggapai sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Mungkin sudah saatnya kita untuk bangkit, saudaraku, bangkit dari keterpurukan, dan sudah saatnya untuk menatap masa depan yang lebih jelas, menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai bahagia dunia dan akhirat. Beberapa orang di sekitar kita hanya mencoba untuk membuat kita terlihat kecil, namun disinilah letak untuk kita membuktikan bahwa kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Kita bisa bangun, bangkit menuju masa depan yang lebih cerah. Saudaraku yang berbahagia, demikian apa yang bisa kami sampaikan, sedikit motivasi diri bagi kami sendiri dan bagi saudaraku semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Saudaraku yang berbahagia, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Apabila itu ada sebuah kebenaran dan memberikan energi-energi positif pada saudaraku semua, itu adalah kemurnian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada sesuatu yang salah dari apa yang kami sampaikan, itu murni dari diri pribadi kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukupi sekian. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangkit
berhasil bersama.